Sebenarnya apa yang dikatakan Sadri ini ada benernya juga. Netizen nggak serta-merta seharusnya mencibir sedemikian rupa. Mungkin memberikan kritik yang membangun lebih tepat daripada menghina pemain yang sudah bekerja keras di timnas. Liga Malaysia itu lebih bagus loh dari Liga Indonesia. Semua dunia sudah tahu itu semua. Jadi kalian jangan mempermalukan diri. Menurut saya, Sadil itu sedang membuktikan kepada publik Indonesia bahwa Sadil itu layak menjadi starting Coach Sintayong atau pemain utama dari si Coach Sintayong. Kerjanya memang tulisannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen guys. Teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih buat kalian semua yang udah ngedukung channel ini, yang setia selalu menunggu kehadiran video-video dari saya. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngedukung support channel ini sampai sebesar ini. Mudah-mudahan kalian semuanya sekeluarga mudah-mudahan diberikan keberkahan umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Terima kasih teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Teman-teman sahabatku semuanya, udah lama saya tuh nggak nge-reaction video, mau video apapun itu, karena kebelakangan ini saya tuh udah apa ya, nggak sering upload, nggak tiap hari ngupload video karena ya ada beberapa kesibukan, ya kerja, nggak sempat jadi ngebuat video, dan ada kesibukan lain di rumah dan di tempat kerja. Jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya. Kali ini guys, kita akan ngebahas tentang yang lagi viral di Indonesia, nggak tahu kalau di Malaysia, yakin, karena ini tentang pesepak bola Indonesia, yaitu Sadil Ramdhani yang lagi viral sekarang. Sadil ini diolok-olok atau dihujat lah sama netizen Indonesia gitu. Jadi saya itu pengen mengingatkan kepada teman-teman netizen, khususnya pendukung timnas Indonesia. Jadi gini, Sadil, kalau melihat dari perkembangan yang sedang viral sekarang, Sadil itu dihujat karena permainan apiknya di klub Sabah FC tatkala dia membela Sabah melawan, kalau nggak salah, Kelantan. Karena Sadil waktu itu bermain sangat apik dan bermain begitu semangat, begitu sangat baik di permainan itu, dan berhasil mencetak 1 gol kalau nggak salah. Kalau gue salah, dimohon dimaafkan ya guys, dan ditulis di kolom komentar. Jadi Sadil ini ramai banget di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat itu mengomentari tentang perkembangan permainan Sadil saat berada di klub gitu. Dan mereka diantaranya banyak yang menyalahkan kenapa di klub Sadil di klub Sadil begitu gacornya, begitu baiknya main, begitu semangatnya main, atau sebagus itu loh mainnya Sadil. Tapi tatkala di timnas, kenapa nggak seperti itu gitu. Jadi banyak netizen Indonesia itu, penggemar timnas Indonesia itu, mempertanyakan itu gitu. Oke, sekarang itu yang saya baca di komen-komen mereka di Instagramnya Sadil ya. Jadi ini menurut saya gini guys, ini hanya pendapat saya pribadi. Menurut saya gini, Sadil ini kebelakangan ini Sadil tidak mendapatkan menit yang banyak dari pelatih Sintayong atau pelatih timnas Indonesia. Jadi Sadil ini tidak bisa mengembangkan permainan dalam waktu menit bermainnya yang sangat kecil. Bahkan pernah Sadil itu hanya bermain di lapangan hanya 7 menit di lapangan gitu.
seorang pemain itu ini saya itu bukan ahli dalam bidang sepak bola, tetapi saya melihat pemain sepak bola ini menit ke atau 7 menit itu bukan tidak akan bisa mengembangkan permainan siapapun itu, kecuali lawannya mungkin walaupun lawannya nggak seberapa bagus, tetapi saya yakin dalam waktu sekecil itu sulit buat pemain untuk mengembangkan permainannya. Sedangkan di klub, Sadil itu dipercaya oleh pelatih Ong Kim Sui kalau nggak salah, pelatihnya Sabah, itu diberikan kepercayaan hampir full laga atau hampir 90 menit plus tambahan waktu. Jadi Sadil itu ketika bermain di Sabah di klubnya, Sadil itu bisa mengembangkan permainannya gitu. Jadi bisa ketika menit ke-10 Sadil nggak bisa main dengan bagus, menit ke-20 Sadil akan memperbaiki. Jadi gitu. Kalau dalam 7 menit suruh bermain secara agresif dan mencetak gol itu sulit. Pemain siapapun itu pasti sulit. Cristiano Ronaldo pun pasti sulit untuk mengembangkan permainannya, untuk menyajikan permainan yang bagus, apalagi untuk mencetak gol. Gitu. Jadi itu yang dikeluhkan Sadil sebenarnya. Sebenarnya Sadil itu tidak menjawab kritikan dari netizen sebelumnya ya. Tapi dikarenakan netizen itu sebegitu ramainya dan sebegitu banyaknya hujatan, seakan-akan Sadil ini tidak pro dengan timnasnya sendiri. Padahal Sadil ini di saat Sadil ini dipanggil oleh timnas, Sadil ini selalu hadir. Kalian nggak ingat apa? Masih banyak pemain-pemain yang lain itu ketika dipanggil timnas ada yang beralasan cedera lah, ada beralasan pokok alasan-alasan yang agak-agaknya nggak mau untuk dipanggil timnas, mempersulit untuk datang ke timnas. Tapi Sadil itu nggak pernah seperti itu gitu. Kalau hanya keterlambatan 1-2 hari untuk panggilan timnas itu sudah biasa, karena Sadil itu berada di luar negeri. Berbeda ketika teman-teman pemain timnas yang lain yang bermain di dalam negeri, mereka akan lebih cepat untuk datang dan memenuhi panggilan pelatih ketika ada latihan timnas gitu atau mempersiapkan pertandingan. Jadi menurut saya itu ada gini guys, saya itu nonton sebuah video ini viral loh di TikTok. Ayo kita tonton bareng-bareng ini. Ini penjelasan dari Sadil yang di Instagramnya. Iya. Kita lagi rame di dunia persepak bola di Indonesia tentang Sadil Ramdhani. Ya nampaknya udah nggak tahan lagi dengan cibiran dan kritikan di sosial media tentang dirinya di timnas Indonesia. Melalui Instagram Story, Sadil Ramdhani mencurahkan isi hatinya bahwasanya bermain di klub dan di timnas adalah sesuatu yang sangat berbeda. Karena di klub, Sadil menganggap ia diberikan kepercayaan oleh pelatih dan diberikan jam terbang. Sedangkan di timnas, ia hanya mungkin bermain 7 menit, 15 atau 20 menit. Sebenarnya apa yang dikatakan Sadil ini ada benernya juga. Netizen gak serta-merta seharusnya mencibir sedemikian rupa. Mungkin memberikan kritik yang membangun lebih tepat daripada menghina pemain yang sudah bekerja keras di timnas. Tapi yang bikin rame menurutku Sadil ini udah blunder dalam mencurahkan isi hatinya di sosial media. Karena di salah satu kolom komentar ia mengatakan bahwa Sadil Ramdhani nggak diberikan kepercayaan, nggak diberikan kenyamanan, dan nggak diberikan keleluasaan seperti halnya di klub. Bahkan ia mengatakan di akhir kalimat bahwa yang kalian dukung hanya pendatang dan dilulukan. Pikir dong. Maksudnya pendatang ini mungkin adalah pemain diaspora atau naturalisasi ya. Yang aku takutkan ini dapat saja memicu Sintayong untuk memblacklist Sadil Ramdhani dari timnas. Semoga ini gak kejadian karena Sadil sebenarnya masih punya perjalanan panjang di timnas mengingat usianya masih muda. Dan ia bisa terus mengasah
skillnya, karena ia adalah salah satu pemain yang sangat berbakat di Sadil Indonesia. ini adalah salah satu pemain yang menurut saya itu cukup bagus di timnas dan mempunyai semangat yang sangat begitu luar biasa. Sadil ketika main di lapangan, ketika diberikan kepercayaan sebelum ini, Sadil itu menurut saya itu adalah pemain yang pekerja keras dari depan ke belakang, belakang ke depan. Tipenya hampir sama dengan Asnawi Mangko Alam. Sadil itu mempunyai kecepatan dan mempunyai tipe serangan juga bagus dan bertahannya juga bagus gitu. Sadil ini pekerja keras. Ketika dia kehilangan bola, dia akan mengejar bola itu. Itu Sadil. Itu saya itu suka dengan gaya Sadil. Dan menurut saya, kenapa Sadil itu ketika bermain di klub itu dia bisa membuktikan permainan dia dan mengembangkan permainan dia. Yang pertama, dia itu diberikan kepercayaan luas di klubnya. Artinya menit yang panjang di klubnya. Jadi Sadil itu bisa memperbaiki atau membuat permainannya itu bagus, gitu. Sedangkan di klub itu di timnas itu akhir-akhir ini Sadil itu diberikan kepercayaan hanya berapa belas menit dan hampir ada juga yang pernah 7 menit. Jadi menurut saya Sadil itu sedang membuktikan kepada publik Indonesia bahwa Sadil itu layak menjadi starting Coach Sintayong atau pemain utama dari Coach Sintayong gitu. Sadil ini sedang membuktikan kepada timnas, kepada penyokong atau pendukung timnas, membuktikan kepada publik tanah air, publik Indonesia, membuktikan kepada Coach Sintayong bahwa Sadil layak untuk menjadi pemain utama. Gitu. Itu kenapa Sadil bagus di klub, semangat di klub. Karena biar masyarakat Indonesia tuh melihat gitu. Ini loh pemain yang lu berikan menit yang kecil. Ini loh sebenarnya kalau gue ada yang dikasih, kalau gue dikasih menit bermain yang panjang, gue akan seperti ini. Kira-kira seperti itulah. Sadil tuh sedang seperti itu. Jadi menurut saya nggak usahlah untuk mencibir, nggak usahlah untuk menghujat. Seharusnya masyarakat kita mendukung pemain-pemain kita yang sedang berkarir di luar negeri, karena mereka sedang selain merasakan euforia permainan atau banyak belajar di luar negeri, tapi juga ini efeknya ke timnas juga gitu. Mereka tuh sedang belajar di luar negeri. Selain belajar tentang permainan, kalian jangan lupa bahwa Liga Malaysia itu lebih bagus dari liga kita, dari Liga Indonesia. Jadi buat kalian yang ngebandingin bahwa Liga Malaysia itu kurang bagus gini-gini, Liga Malaysia itu lebih bagus loh dari Liga Indonesia. Semua dunia sudah tahu itu semua. Jadi kalian jangan mempermalukan diri sampai menjelek-jelekkan kualitas dari Liga Malaysia dan membanding-bandingkan Liga Indonesia dengan Liga Malaysia. Liga kita itu jauh kalah dengan Liga Malaysia. Kalian harus sadar itu. Jika kalian mengolok-olok atau menjelek-jelekkan Liga Malaysia, kalian tuh sedang mempermalukan diri karena liga kita itu lebih buruk dari Liga Malaysia. Kalian harus sadar itu. Kita harus sadar itu. Sebagai penonton timnas, sebagai pendukung timnas, kita harus sadar itu. Gitu guys. Jangan mempermalukan diri. Ayolah. Kita harus respect atau memberikan semangat kepada teman-teman kita, pemain timnas yang berkarir di luar negeri gitu. Kita ini sedang seakan-akan kita ini hanya ketika ada yang Sadil itu bukan sedang bukan dia tidak cinta tanah air,
tapi dia sedang ngebuktiin kepada publik Indonesia bahwa dia layak menjadi starting 11 atau layak jadi pemain utama dari timnas Indonesia. Itu yang dilakukan Sadil sebenarnya. Jadi buat Bang Sadil, tetap semangat, jangan pernah patah semangat, tetap semangat. Lupakan itu semua. Bang Sadil harus membuktikan kepada publik Indonesia bahwa Bang Sadil bisa dan layak untuk menjadi starting 11 dari timnas Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah dukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.